Kalau kalau bertemu dengan your younger version nih, mau ngomong apa sama dia? Miliki mentor dan coach lebih cepat karena saya trial and error-nya itu cukup lama. Jangan cari cuma orang yang memuji-muji kamu, bilang kamu hebat, I'm so proud of you. Coach itu bisa tahu kekuatan kita. Kadang kita bilang nggak mampu, tapi coba sekali lagi, coba sekali. Oh, ternyata bersama dengan Tuhan kita mampu. Dan coach itu mengeluarkan yang terbaik. Omongannya nggak selalu menyenangkan, tapi dia bisa mengeluarkan yang terbaik, jujur apa adanya. Akhirnya bisa benar-benar uh, tajam dari panggilan Tuhan, karena saya mengizinkan orang-orang untuk benar-benar berbicara secara pribadi dan mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. I trust in God's given potential in you, even sebelum kamu percaya. Hari-hari ini lebih banyak orang humanis tapi nggak spiritual. Bertekun bukan cuma membicarakan crisis. Don't talk about crisis, talk about Christ. Don't talk about virus, talk about Jesus. Hai semuanya, senang dapat berjumpa dengan saudara semua hari ini. Perkenalkan saya Alfa, saya akan menjadi host pada episode kali ini. Selamat datang di episode ke-9 dari Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya berfokus kepada pemuritan dan melahirkan murid-murid yang semakin baik dari waktu ke waktu. Telah hadir bersama dengan kita our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor Daniel. Hai. Dan our special guest juga telah bergabung bersama dengan kita di episode ke-9 ini, Pastor Raymond Yotora Harjo. Halo Pastor Raymond. Halo, Alfa, apa kabar? Pastor Raymond merupakan senior pastor dari IFGF Surabaya, dan kita akan belajar banyak wisdom dari beliau. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Pastor Daniel. Hey, how are you? Yeah, I'm good. It's an honor to have you here. Honor. Luangkan waktunya untuk bisa sharing malam hari ini. Saya harap kita bisa belajar banyak dari apa yang Bro sudah lakukan selama ini di gereja lokal di IFGF Surabaya, dan kita berdoa supaya ini bisa menginspirasi juga untuk setiap orang yang akan nonton atau menyaksikan podcast ini. Mungkin saya akan memperkenalkan lebih dalam lagi tentang special guest kita pada malam hari ini, Pastor Raymond Yotora Harjo. Dia adalah gembala sidang atau senior pastor dari gereja yang bertumbuh kuat dan sehat di kota Surabaya, seorang suami dan ayah dari 2 orang anak. Beliau juga salah satu anggota tim apostolik dan vice president dari Dewan Pimpinan Pusat IFGF yang membawahi region 2, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, China, Australia, dan Selandia Baru. So, malam hari ini ada topik khusus, tema khusus yang akan kita belajar dari Pastor Raymond, yaitu tentang leading and marriage. Nah, saya akan mulai dengan lebih dahulu dengan pertanyaan ini buat Pastor Raymond. Sharing nggak bagaimana bisa memulai melayani Tuhan dan akhirnya bisa terpanggil melayani gereja lokal? Wow, thank you so much. Saya di Surabaya sebenarnya dari tahun 2003. Jadi kalau IFGF Surabaya sendiri tahun ini itu ulang tahun ke-30. Jadi sebenarnya IFGF Surabaya itu tahun 90 berdirinya, terdaftar resmi di Surabaya. Tapi waktu tahun 2003 saya datang ke sana itu saya adalah gembala keempat. Jadi bayangin ya, dari tahun 90 sampai tahun 2003 itu ada 4 gembala sidang. Jadi 3 gembala sidang yang sebelumnya, dan di IFGF terjadi sesuatu waktu tahun 2000, akhirnya IFGF Surabaya itu dari 700 orang tinggal 15 orang yang tersisa. Jadi ada gembala transisi pada waktu itu antara tahun 2000 sampai 2003, dan sebenarnya saya waktu itu dari Seattle, Amerika. Saya jadi di IFGF itu dari tahun 96 sampai tahun 2003. Pulang saya ingin membangun bisnis dan saya ingin membantu gereja lokal. Tapi pada waktu itu luar biasa, Pastor Jimmy Untoro, gembala sidang dan founder kita pada waktu itu, cuma bilang aja sama kita,
Ray, kayaknya di Surabaya kita perlu a new leader di sana karena gembala yang saat ini adalah gembala transisi. Waduh, kagetnya minta ampun. Itu waktu itu bulan Agustus, saya masih ingat gitu ya. Pastor Jimmy ngomong kayak gitu di Jakarta. Jadi di Jakarta. Dan waktu itu saya sempat berpikir, Pastor boleh kami jawab kapan ya gitu ya, kan kita perlu doa puasa gitu kan ya, sebagai karena saya waktu pulang ke Indonesia nggak kepikiran mau jadi gembala sidang. Yes, saya punya panggilan pelayanan pada waktu itu, tapi bukan kebetulan, saya memang suka tentang leadership pada waktu itu. Tapi waktu itu saya tanya, Pastor harus jawab kapan? Bisa besok nggak bro? Wah, besok itu. Jadi, you know, my leader Pastor Jimmy gitu ya. Jadi menarik ya kayak gitu. Tapi saya bilang oke lah, akhirnya kita ambil doa puasa 40 hari karena itu tugas sangat berat gini ya. Saya doa puasa sama istri saya pada waktu itu tugas berat karena waktu itu saya masih umur 26 tahun. Tahun ini tahun ke-17 saya jadi untuk menggembalakan. Jadi pada waktu itu saya perlu doa karena saya masih muda, 26 tahun, belum ada pattern di sana. Dan biasanya kalau kamu tahu ya, biasanya gembala sidang kalau muda biasanya either gantiin orang tuanya atau mungkin ya memang satu benar-benar menggantikan dan sudah tahu medannya. Nah, masalahnya ini yang bukan mulai dari nol, mulai dari minus. Pada waktu saya bilang ya bulan Agustus itu, kemudian kita lihat laporan pembukuan dan lain sebagainya. Wah, minta ampun pada waktu itu. Dan jemaat juga waktu itu anak muda semua, secara usia kita nggak tahu bagaimana kita harus menggembalakan karena kita masih muda pada waktu itu. Tapi Tuhan waktu itu cuma taruh di hati saya pada waktu itu, Mon, kamu akan mengembalakan suatu gereja, new generation. Waktu itu kita kanan kiri, muka belakang juga kita lihat gitu ya, apakah bisa tanda kutip kita bertahan. Dan saya tanya beberapa hamba Tuhan juga, dia bilang, Mon, generasi kamu, saya umur 26, dia bilang, ini yang ngomong om-om yang saya hormati, dia bilang, om-om yang ini bilang, memang biasa kok, mereka itu lagi menata kehidupan, mereka itu lagi ya sudah nggak mau pelayanan lah, mereka baru lulus kuliah mau bangun keluarga, kemudian udahlah, kalau bahasa Surabaya bilang nanti diemin aja, nanti umur 40 balik-balik lagi kok ke gereja, kamu nggak usah repot-repot ngurusin karena itu generasi yang paling susah. Wah, saya makin tertantang, saya mengatakan oke, itu jawaban Tuhan. I take the challenge pada waktu itu. Pada waktu itu gereja kita akhirnya bilang oke. Saya di tengah-tengah beberapa gereja besar, lokasi gereja kita, dan semuanya orang-orang senior yang sangat hormati awal-awal itu. Tapi pada waktu itu saya mencoba, Tuhan, kalau ini memang a new generation yang Tuhan mau bangkitkan, gitu ya. Saya mau berdoa, kita mulai sama-sama, mulai dari nol, rebuilding again apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan Tuhan kasih pada waktu itu generasi Yosua dan generasi Yohanes Pembaptis. Jadi dua ayat itu yang benar-benar membuat saya benar-benar bersama istri. Again, pada waktu itu, kalau istri saya bilang enggak, saya juga nggak mau. Karena istri saya itu orang Jakarta dan dia itu besar di Singapura dan di Amerika. Pertama kali ke Surabaya, tiba-tiba suruh menggembalakan. Can you imagine? Bahasa aja jadi language. Jadi dia tuh hampir tidak pernah tinggal di Indonesia, hanya 6 tahun pertama dari hidupnya gitu tinggal. Jadi waktu itu kita benar-benar ambil waktu really pray. Pertama, kami masih muda. Kedua, financially gereja pada waktu itu sedang dalam keadaan bukan nol lagi, minus, dan ada krisis kepercayaan karena sempat terjadi begitu banyak hal pada waktu itu. Tapi disitulah Tuhan, ini aku, kau pakai aku. Saya pernah punya panggilan untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak pernah berpikir akan menggembalakan di kota nomor 2 di Indonesia, dan itu kota saya sendiri. Dan untuk itu saya juga appreciate Pastor Jimmy take a risk buat naruh saya yang masih hijau. Dan itu pengalaman saya pertama kali. Jadi 2003 kita rebuilding, kita katakan mulai kita membangun kembali apa yang Tuhan sudah bangun, dan kita percaya bahwa kalau ini dari Tuhan, Tuhan akan pasti mempersiapkan apapun yang Tuhan sudah sediakan. And we know that the rest is history lah ya. Bagaimana gereja menjadi kuat dan sehat. Nah, menarik nih. Bagaimana respon dan support pada waktu itu istri nih? Dari istri pada waktu itu kan tadi dikatakan bahwa hanya 6 tahun awal
hidupnya di Indonesia, Iya, lalu tiba-tiba mungkin kembali ke Indonesia, mungkin belum lama menikah, lalu punya pengharapan, punya mimpi bahwa suatu hari mungkin suami saya akan berusaha, punya perusahaan dan iya, sebagainya. Tiba-tiba calling datang, harus jadi iya. dari gembala sidang. Nah ini gimana nih respon dan supportnya pada waktu itu? Puji Tuhan, karena waktu di Seattle pun kami ketemunya itu kan di gereja ya, di FJ di Seattle pada waktu itu. Okay. Jadi kita menikah juga di sana. Dan tapi dia nggak pernah kepikir saya akan jadi gembala sidang, dan istri saya tidak punya bayangan bagaimana menjadi ibu gembala versi ekspektasi pada zaman itu. Jadi dia cuma bilang, Mon, I support you. Tapi satu hal, saya nggak mau khotbah, dia bilang gitu. Aku nggak mau tampil di depan, dan aku support. Dan puji Tuhan, waktu itu dia bilang, yes, aku support. Itu saya tuh senangnya minta ampun, dan kita berdua tahu kita akan punya panggilan itu. Tapi kalau dia say no, karena dia misalnya ya, kita bilang saya perlu adaptasi 3 tahun dulu di kota yang baru, kita akan say no. Dan saya percaya Tuhan akan kirim orang lain. Cuma pada waktu itu kesempatan itu nggak saya ambil. Tapi waktu itu kita berdoa, dan Tuhan, oke, bukan berarti tanpa halangan, bukan berarti tanpa rintangan, tapi pada waktu itu kita sama-sama melangkah. Karena Tuhan sudah kasih 2 hal itu, generasi Yosua, generasi yang mungkin 12 tahun pertama bagus untuk membangun. Kita adalah masuk tanah perjanjian. Dan kalau Anda tahu pada waktu itu, mereka sudah beli tanah dan bangun, dan nggak ada uang, dan pengembalaan sudah di tangan saya pada waktu. Jadi kita juga mengusahakan semuanya. Jadi waktu itu kita adjustment di Indonesia, kedua kita membangun jemaat, kemudian kita membangun gedung, dan itu nggak bisa stop karena kita sudah jalan, dan kita harus mengusahakan dari 60 orang yang ada. Waktu itu sudah 60. Wow, awesome. Dan ya berarti memang peranan pasangan itu memang sangat penting ya untuk kita bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan, di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Saya sering sharing kalau di kelas-kelas dating ya, saya bilang kalau kalian ketemu salah pasangan aja, saya bilang kelar itu deh, selesai. Pasti itu kamu bisa menjauh daripada panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Tapi kalau ketemu yang tepat akan mendorong dan membawa kamu sampai kepada Amen. That's it. Wow, so good. Nah, saya mau masuk tentang kepemimpinan di sini. Apa kepemimpinan menurut Pastor nih? What do you think about leadership? I think leadership adalah influence, tapi kita juga perlu untuk empower orang yang kita pimpin. Jadi jujur pada waktu itu salah satu keinginan yang tertanam dalam hati saya, kalau boleh tahu, pada waktu itu saya lihat kenyataan, saya suka baca buku Maxwell pada itu tentang kepemimpinan. Nama tengah saya adalah Maxwell, diberikan orang tua saya, dan mereka juga tahu bahwa anak yang dilahirkan ini akan ingin jadi pemimpin, gitu ya. Somehow, dan saya juga waktu 9 bulan pernah sakit, hampir meninggal, tapi karena orang tua menyerahkan kepada yang kalau dia sampai sembuh, ini akan jadi anakmu, akan jadi hambamu. Jadi saya tahu panggilan itu, tapi nggak tahu kapan kan panggilan untuk memimpin. Tapi dalam diri saya pada waktu itu saya melihat pola zaman itu, kalau kita melihat kepemimpinan di Indonesia itu masih dikuasai zaman itu, Orde Baru lah kalau saya bilang. Jadi pola kepemimpinan itu adalah berpusat pada pemimpin. Dan saya melihat itu salah satu yang saya sebut sebagai holy despondent. Saya katakan sebenarnya kepemimpinan itu harusnya yang dilihat adalah orang yang dipimpin, orang yang dihasilkan. Dan pada waktu itu, kalau dalam kaitannya dengan gereja, saya katakan gereja yang ikut-ikutan menjadi, kalau pemimpin seolah-olah jadi setengah dewa gitu ya. Kalau bahasanya Pastor Jeffrey di episode yang kedua acara Project 9, lupa jadi manusia. Benar. Jadi saya merasa tertantang. Saya bilang, masa sih kalau memang kita jadi pemimpin itu kita harus one man show. Padahal kalau kita lihat, seharusnya kalau kita menjadi pemimpin, kehebatannya itu adalah bagaimana membangun tim, bukan Superman, tapi jadi super tim. Dan pada waktu itu saya mengatakan bahwa gereja kalau dikelola secara benar,
saya katakan banyak gereja pada waktu itu kita fokus hanya untuk ibadah hari Minggu. Tapi yang saya lihat adalah kepemimpinan di gereja itu adalah kepemimpinan yang benar-benar anugerah Tuhan, dan saya nggak pernah sia-siakan. Makanya saya senang lihat kamu bro, gitu ya, masih muda juga ngembalakan, karena institusi yang Tuhan bangun itu CEO-nya Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja itu punya kesempatan untuk empowering every generation itu dari lahir sampai meninggal. Kalau kita di SD, kalau kita bangun sekolah aja paling cuma TK, SD 6 tahun. Kalau kita bangun SMA paling 6 tahun, gitu ya, 3 tahun, 3 tahun. Kuliah impact-nya, tapi impact-nya gereja itu dahsyat. Makanya ketika pemimpin itu benar-benar bisa memimpin dan punya hati yang melayani, begitu banyak orang yang akan diubahkan dan bisa memberi dampak bagi banyak orang. Itu kepemimpinan saya, influence dan membangun tim pelayanan, dan yang mengalami keuntungan adalah orang yang dipimpin. Itu yang saya percaya, gitu ya, merubah kehidupan orang melalui gereja Tuhan, gitu ya, karena melalui Tuhan Yesus yang datang, kita juga mau sama-sama melayani. Ya. Wah, padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam Bible juga Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dia sendiri datang juga bukan untuk dilayani, tetapi juga melayani. Dan ini sebuah pola kepemimpinan yang memang jauh berbeda dari tadi dikatakan bahwa kebanyakan mungkin dulu pola kepemimpinan dari orde baru ya, di mana orde baru begitu orang kalau jadi pemimpin tuh harus dominan, ya, dilayani dan wah, dipuja-puja gitu. Tapi sebaliknya Bible mengajarkan kita bahwa justru pola kepemimpinan yang sejati itu adalah bagaimana bisa melayani dan bahkan melahirkan pemimpin yang hebat lainnya. Wow, so good. Ada challenge-nya nggak selama memimpin nih? Selama tadi 13 tahun nih, bisa share nggak challenge-nya apa? Leadership challenge-nya ini yang terbesar. Kalau ngomong leadership challenge yang terbesar sebenarnya banyak. Jadi waktu kita say yes ya, ada beberapa dari jemaat, bayangin, jemaat itu cuma 60 ya pada waktu itu. Tapi pada waktu kita say yes, nggak banyak orang bisa menerima kita karena kita muda, dan saya maklum. Jadi jalan pertama itu justru orang-orang yang menjadi pilar dari gereja Tuhan itu juga mereka mungkin belum bisa trust kita, sehingga akhirnya kita mengalami ada beberapa yang harus nggak bersama-sama dengan kita lagi. Itu challenge yang pertama. Kedua, secara financial kita itu minus, dan waktu itu gereja cuma 60, hire full timer itu 11. Saya masih ingat gitu ya. Jadi begitu banyak yang harus dihidupi. Jadi waktu itu sebelum jadi saya begitu banyak. Jadi secara financial antara pemasukan dan pengeluaran itu enggak ini. Jadi puji Tuhan saya masih waktu itu dalam bisnis, sehingga kami memang benar-benar volunteer pada waktu itu, dan kami sedang membangun pada waktu itu. Jadi secara keuangan, secara leadership dan bagaimana mengajak orang untuk percaya pada kita itu susah, gitu ya. Padahal saya ini merasa saya ini generasi keempat dari pastor. Jadi keluarga saya itu banyak yang dari pastor, banyak yang jadi hamba Tuhan. Generasi ketiga dari hamba Tuhan. Saya kira trust itu begitu gampang, orang percaya bahwa kita itu bisa memimpin. Tapi saya sadar bahwa we need to earn the trust itu, dan itu adalah mata uang dari kepemimpinan. Kalau kita bisa kepercayaan dari Tuhan dan juga dari orang-orang yang kita pimpin. Jadi challenge-nya secara financial, dan bayangin gereja 60, kita bangun gedung itu 300 orang. Jadi kita itu benar-benar fokusnya itu pada waktu itu membangun manusia juga, tapi juga gedung, dan itu challenge yang nggak mudah. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan dan sistemnya pada waktu itu nggak mudah juga, karena kebanyakan gereja itu hanya hari Minggu, sedangkan kita percaya bahwa empowering generation, visi yang Tuhan berikan itu adalah empowering generation, di mana setiap season of life kita itu mengajarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan, dari mereka kecil sampai mereka bertumbuh dewasa, bahkan sampai pernikahan. Jadi kami harus mementor sendiri mulai dari orang pernikahan. Jadi kalau tadi Bro dengar waktu awal-awal ada om-om itu yang bilang sama saya gitu ya, ya sudahlah Mon gitu ya,
biarkan aja, mereka lagi capek, mereka mau kawin, lagi meniti kerjaan. Tapi justru itu kita pada waktu itu kita berkata, yuk kita ambil challenge. Pada waktu awal kepemimpinan kita targeted specifically untuk orang-orang umur 22 sampai 35 tahun. Saat ini dikenal milenial, waktu itu nggak ada kata milenial. Kita lakukan survei, apa yang mereka. Dan saya percaya pada waktu itu bagaimana gereja bisa mengajarkan, toh mereka semua belajar menikah kok. Daripada mereka belajar di luar, mereka harus bisa belajar di gereja. Dan untuk itu saya perlu belajar dari begitu banyak orang dan banyak trial and error tentang gereja yang apa yang mau kita bangun. Karena background saya itu berbagai macam. Jadi saya pernah tahu di gereja ini dan itu dan sebagainya. Jadi challenge-nya itu adalah untuk menentukan sesuatu yang bagaimana gereja ini benar-benar beneficial untuk jemaat Tuhan sebagai domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Karena firman Tuhan nggak cukup cuma untuk kita orang diselamatkan, tapi pergi beritakan Injil, disciple mereka, memuridkan dan mengajar kebenaran firman Tuhan. That's really challenge. Kalau kita ngomong cuma bikin acara yang besar, kemungkinan itu bisa sekali. Tapi begitu kita masuk pada realitas penggembalaan dan pemuridan, itu benar-benar sesuatu yang challenging buat kita sih, jujur sebagai gembala yang masih muda. Wow, so good, so good. Ya, ya. I can feel you. Bahwa kita sekali bahkan di Bible juga udah ditulis bahwa Paulus ngomong sama Timotius bahwa karena engkau menganggap dirimu karena kau rendah gitu, karena kau muda gitu, tapi jadilah kamu teladan. Memang nggak gampang. Memang I know that the trust issue, apalagi mengembangkan gereja yang tadinya sudah punya dan gembala yang lain sebelumnya gitu. Wow, so good. Yeah. You know, you both with Lee Hung is one of our favorite couples. So, bagaimana nih membangun pernikahan sebagai orang yang melayani Tuhan? Tadi the journey-nya kan goncangan-goncangan gitu ya. Pasti juga sibuk dari kerjaan tadi, membangun bisnis, membangun pelayanan di mana nggak punya background sebelumnya tentunya, lalu dengan jadwal melayani orang. Kita pernah belajar bahwa the core of our ministry is our marriage. Jadi inti dari pernikahan kita, selain hubungan dengan Tuhan tentunya yang pertama. Nah, how you build that things? Well, itu dari awal kita memang buat janji sebenarnya bahwa dari awal kita menikah bahwa kita mau melayani Tuhan, tapi kita juga setuju bahwa pernikahan kita itu adalah gereja pertama yang Tuhan berikan, keluarga kita itu. Jadi our marriage, our church is as healthy as our marriage. Itu yang kita dari awal kita udah sama-sama janjian. Dan saya senang karena istri saya juga bukan seorang pekotbah, tapi dia sangat membantu saya, terutama dalam membangun generasi. Jadi kerjaan pertama dia itu dulu itu sampai saat ini masih dilakukan, itu adalah dia membantu di sekolah minggunya, kita kenal sebagai FGF Kids, dan kita juga dia membantu dalam connection. Jadi saya lebih awkward kalau ketemu orang baru, tapi dia itu sangat supel, luas, secara natural bisa mengenali dan memperhatikan, dan itu sangat membantu kita. Dan di rumah kita juga saya mengatakan bahwa kita melakukan ini as a team, ya. Tapi kita juga mau anak-anak kita itu juga dilibatkan dalam pelayanan. Dan saya senang, seringkali saya harus pergi sendiri, khotbah sendiri. Memang kita nggak selamanya berdua. Jadi kalau kita lihat, kita bukan pasangan yang kemana-mana selalu berdua dan kemudian kita bermesraan. Karena saya juga naturally nggak terlalu bermesraan di depan umum gitu ya. Jadi naturally lebih kaku gitu ya. Tapi yang saya suka adalah dia di balik layar itu bisa mengatur semuanya. Jadi dalam pernikahan kita juga kita sangat dibantu dalam hal itu. Dia bisa prepare. Jadi kalau kita bicara soal Martha dan Maria, dia lebih ke Martanya lah gitu ya, bukan orang yang istilahnya dalam arti positif ya, bukan dia yang maksudnya kamu mau apa? Let me prepare. Kamu mau apa? Let me prepare. Wow. Sampai anak-anak pun bayangin ya.
kita naturally juga belajar tentang parenting, dan kita sampai saat ini bisa ngajar bahwa karena anak-anak kami juga kita nggak pakai asisten atau suster dari kecil, dan waktu kita masih di Amerika kita buat janji bahwa anak kita cukup 3 bulan ketika istri saya habis memiliki anak, cukup 3 bulan stay di rumah. Kita buat janji setelah itu anak akan ikut schedule dari orang tuanya. Jadi waktu itu kita tenteng-tenteng kemana kalau kita lagi pelayanan, sampai ke bawah waktu kita pelayanan di Surabaya. Anak itu adalah bagian dari our journey. Jadi keluarga kita menganggap ministry ini is not our personal ministry atau ministry as couple, tapi kita bring our family to the journey. Makanya kita katakan bahwa apa yang saya mau bahwa apa yang Dedi omongkan di gereja, kamu juga dengar dan kamu juga lihat. Baik itu baik atau jelek, saya akan lakukan itu karena di dalam rumah pun, kalau ketika saya salah, saya juga akan mengakuinya. Dan kalaupun kita sampai bertengkar, kalau anak-anak lihat, mereka juga tahu. Dan ini beneran gereja kita yang terkecil, sehingga ketika kita menghadapi masa COVID ini, kita juga nggak kesulitan untuk kita bisa beribadah. Dan ini karena ya memang kita membangun bahwa keluarga ini ya memang gereja kita terkecil. Jadi gereja kita yang besar akan sesehat keluarga kita and our marriage. Itu yang saya percaya, dan sampai saat ini pun walaupun kita nggak sering kelihatan berdua, tapi kalau Tuhan tahu sesuatu, dia bisa bicara sama istri saya dan bicara sama saya, dan malam waktu kita, oh iya ya, kok bisa ya kita dapat hal yang sama. Itu yang saya hargai, karena kita sama-sama membangun hidup kita itu nggak berdasarkan pelayanan, tapi benar-benar Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita real di hadapan jemaat. Berantem kadang-kadang kita juga orang juga akan tahu gitu, dan kita tahu apa yang mereka bicarakan dan kita bicarakan kepada orang-orang terdekat. So bagi saya adalah buat apa kita dikagumi di luaran tapi di dalam kita nggak dihargai. Dan saya bersyukur sekali the people closest to me love me the most. Itu yang saya suka gitu ya. Orang-orang terdekat saya adalah orang yang mengasihi saya, dan itu saya bilang juga di hadapan tim pelayanan kami. Saya nggak bangga dengan jumlah banyak yang pelayanan gitu ya, tapi saya bangga ketika orang-orang yang saya anggap family itu benar-benar mengasihi saya apa adanya, dan yang mengaguminya itu sudah cukup. Saya nggak akan ngejar hal-hal sampai pelayanan sampai lebih besar dan lain sebagainya, tapi sesuatu yang sehat pasti akan bertumbuh dan akan menjadi sehat dengan sendirinya. Itu yang saya percaya, dan itu komitmen kita, values yang kita pegang dari awal. Jangan sampai kita berbeda waktu di keluarga dan di mimbar. That's awesome, that's awesome. Dan kita tahu bahwa sebagai pemimpin di dalam rumah, tentunya murid-murid pertama kita ya keluarga kita lah. Kalau kita bicara memuridkan orang, ya so the first disciples ya harusnya adalah keluarga kita sendiri. Nah, ini menarik nih. Karena tadi istri di rumah mempersiapkan sesuatu, atau tadi awal-awal ikut juga pelayanan. Gimana ngatur waktu liburan berdua? Gimana dengan istri di tengah jadwal yang padat ini? Mungkin buat mereka yang mendengarkan ini podcast ini juga mereka bisa belajar. Oh ya, harusnya saya harus bisa meluangkan waktu buat dengan pasangan gitu. Saya percaya karena having serious fun ini di dalam marriage itu penting gitu. So how you manage that? Iya, setiap tahun gitu ya, paling terutama waktu anak-anak kami kecil juga. Sekarang anak kami udah 18 tahun dan 15 tahun ya, udah memasuki usia remaja dan dewasa sebenarnya. Tapi sejak waktu mereka kecil sekalipun, setahun kita merencanakan itu liburan 2 kali. Jadi satu bersama keluarga besar dan keluarga kita berempat gitu ya. Kemudian yang kedua saya ambil waktu untuk berdua dengan istri saya. Kadang-kadang nggak perlu jauh gitu ya. Sejak umur pernikahan kita ketiga, keempat gitu ya, kita udah mulai biasa. Bahkan puji syukur saya di kota Surabaya gitu ya. Waktu itu mama saya masih ada, dan saya seringkali waktu pergi ataupun kita ngedate itu anak kita titipkan, dan kita nggak perlu sungkan dengan hal itu, nggak perlu merasa guilty menitipkan anak. Jadi memang kita sejak anak-anak kecil kita bilang hari Sabtu itu waktunya Dedi sama Mami. Jadi waktu anak kami kecil Sabtu mereka di rumah papa mama, kemudian kita pacaran, entah itu pijit refleksi atau kita lakukan apa yang kita suka. Itu setiap hari Sabtu. Ya, dan Sabtu pagi
waktu itu anak saya masih kecil, umur 3 tahun kan, Sabtu libur gitu ya. Pagi saya ajak makan donat gitu ya, berdua sama dia. Dan sampai waktu dia umur berapa gitu ya, masih ingat loh, the rutin yang saya bangun. Jadi waktu pagi kita biasa untuk ngedate itu gantian. Jadi saya sama anak saya perempuan, kadang sama anak laki gitu ya. Kemudian gantian, istri saya sama anak perempuan, dan kemudian kita ngedate bareng. Jadi maksimal deh Sabtu itu. Jadi walaupun Minggu mempersiapkan sudah akan khotbah dan lain sebagainya, tapi kita Sabtu itu kita memang bagi waktu dengan anak, kemudian anak didirikan orang tua, kemudian kita pacaran dan kita ya itu rutin. Nah, ini menarik nih. Singgung sedikit soal anak, gimana membangun anak-anak ini pada akhirnya mereka bisa mengasihi Tuhan, mereka bisa menjadi orang-orang yang percaya Tuhan dan takut Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan. Mungkin bisa share sedikit nggak buat yang nonton podcast ini, yang punya anak-anak nih, bisa belajar sesuatu. Iya. Kalau itu kita sampai sekarang pun masih terus menekankan. Tapi gini, dari awal kami sebagai gembala sidang, kita bilang sama guru sekolah minggu mereka dan teman-teman pelayanan, kalau anak saya di gereja berbuat sesuatu mungkin nakal, yaitu karena anak-anak. Jangan pernah mengatakan pada anak saya, kamu anaknya Pastor Raymond, anaknya Ibu Carmen, kok tingkah lakunya kayak gitu. Itu saya tekankan. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain juga tahu. Saya katakan, jangan kasih pressure kepada anak bahwa mereka hanya karena anak saya harus bertingkah laku seperti orang lain. Dan itu saya juga sempat alami ketika masa kecil gitu ya, karena keluarga saya gitu ya, hamba Tuhan, kadang orang taruh expectation yang lebih dalam kehidupan saya, membuat saya juga merasa kadang-kadang jadi orang yang nggak menjadi diri saya sendiri dan lain sebagainya. Karena pelajaran itu saya juga jangan taruh expectation, biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, dan mereka mengenal Tuhan dengan cara mereka sendiri. That's actually apa yang kita juga bangun, tekankan di gereja, bahwa setiap generasi mereka akan mengenal Tuhan itu, mereka mengalami perjumpaan pribadi. Jadi jangan mensakralkan metode. Saya nggak memaksakan bahwa kamu harus bangun pagi untuk baca firman. Oke, kamu bangun rutinitas. Oke, yang penting esensinya adalah kamu punya waktu dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi. Jadi kadang-kadang kita punya sistem, ada orang yang sistemnya itu dipaksakan dulu sampai mereka takut kalau nggak melakukan itu, kemudian ada guilty. Tapi kami nggak pernah istilahnya sampai melakukan seperti itu, karena saya tahu apa yang kita tabur, apa yang kita tanamkan sejak awal, culture itu akan menjadi culture dan mereka akan ingat seumur hidup mereka. Dan saya mengatakan pada rekan-rekan semua pelayanan gitu, jangan taruh ekspektasi yang berlebihan dengan anak saya. Kalau mau tegur, nggak usah tegur lewat saya. Jangan istilahnya lapor ke saya supaya saya marah. Itu akan membuat dia, gitu sih orang. Jadi sejak kecil kita juga tanamkan gitu ya. Walaupun anak saya anak pendeta, mereka tidak harus dicap yang berlebihan ketika mereka melakukan sesuatu. On the other hand, kalau mereka ikut lomba atau apa, nggak usah dispesialkan gitu ya. Jadi semua mengalami proses. Anak-anak kami jadi anggota FGF juga bukan otomatis, mereka ikut pelajaran dari nol. Jadi pelajaran kampus, semua mereka mereka mengikuti jalur yang natural dari awal. Mereka saya nggak pernah paksakan untuk mereka harus melakukan sesuatu untuk merasa diterima. Itu yang bisa saya bagikan sih. Saya dulu ingat juga waktu anak saya masih kecil, ketemu kita mulai gereja di tahun-tahun awal juga, waktu itu ada sekolah minggunya. Gurunya bilang anak saya mungkin nakal gitu ya di waktu di kelas. Saya bilang, apa yang mesti kamu lakukan, jangan melihat bahwa ini anak saya karena gembala, diistimewakan gitu. Kayaknya kebal gitu ya, nggak ya, apa yang harus kamu lakukan harusnya kamu lakukan. Jangan mandang bahwa ini adalah anak pendeta. That's good. Bagaimana tadi membangun keluarga sebagai seorang pemimpin ya, yang memimpin keluarga yang bisa be real, be you, authentic. Tadi menarik tuh, bahwa kalau memang kalau lagi hubungan nggak bagus sama pasangan ya tension. Ya, karena ada kecondongan bahwa sebagai pemimpin, apalagi gembala sidang itu, bahwa harus terlalu terlihat
sempurna, perfect, bahwa nggak pernah akan ada berantem, nggak ada tension, bahwa kayaknya holy dan kayaknya wah kayaknya heavenly banget gitu. So gimana nih pendapatnya? Ya, menurut saya ya kita nggak perlu ada yang ditutupi ya. Jadi walaupun kita berdua kita berusaha sedemikian rupa open, istilahnya honesty itu kita bangun. Tapi kalau ada masalah sekalipun nggak semua orang akan tahu. Tapi orang-orang terdekat kita paling nggak kita tahu. Dan saya punya rekan pelayanan, maksudnya ya dari pastor pun yang kita bisa cerita, dan itu penting buat kita juga bahwa orang ini bisa jadi tempat curhat lah gitu ya. Saya membebaskan istri saya juga punya teman untuk curhat, yang teman yang dekat sama kita juga gembala. Kalau dia ada masalah dengan saya, dia oke, dia bisa cerita, mungkin dia merasa saya gini dan itu dia bisa cerita kepada orang tersebut. Memang nggak semuanya, tapi paling nggak dengan bercerita dia bisa tahu, dan kita punya support system yang bagus lah menurut saya. Dan kita ya brothers keeper lah, kita sama-sama, karena marriage and relationship juga salah satu yang sangat kita tekankan di gereja kita. Jadi kita membangun komunitas lah ya sesama ini, di mana kita bisa saling cerita pergumulan kita, struggle kita, dan kita bisa real, karena yang kita bangun gereja adalah keluarga. Di dalam keluarga bukan kesempurnaan yang kita butuhkan, tapi dalam keluarga adalah keterbukaan, dan ketika kita terbuka nggak ada yang menghakimi. Itu yang kita bangun. Jadi secara gereja pun kita anggap itu sebagai keluarga kita. Jadi ya, openness itu. Kita belajar bahwa yang kita kejar, yang kita targetkan di dalam pernikahan adalah bukan pernikahan yang sempurna tentunya, tetapi adalah pernikahan dewasa yang dimana kedewasaan yang menjadi tujuan utama kita gitu. Dan dewasa itu kan nggak harus sempurna gitu. That's good. Yeah. Apa visinya bro untuk sebagai gembala nih di gereja khusus untuk pernikahan? Terutama untuk jemaat yang bro pimpin saat ini, karena saya lihat bagaimana concernnya, fokusnya juga cukup kuat saya lihat di situ di dalam pernikahan, dan bagaimana saya lihat bro dengan istri juga fokus di situ membangun pernikahan. Iya, sebenarnya kembali pada waktu kita mengembalakan, kita punya moto untuk empowering every generation, dan waktu itu kebetulan secara fokus kita mengadakan survei pergumulan orang umur 22 sampai 35 itu apa, dan salah satunya adalah mempersiapkan pernikahan selain pekerjaan. Dan disitulah saya mulai apa yang harusnya diseminarkan itu saya khotbahkan di hari Minggu. Saya pernah belajar tentang seminar pernikahan dari Singapura, kemudian saya bawakan di hari Minggu. Can you imagine, saya umur 27-28 tahun, waktu hari Minggu saya khotbah tentang seks di depan orang-orang yang masih profesional muda dan juga yang menikah nggak banyak. Jadi kalau perlu tahu, pernikahan yang kami sendiri nikahkan itu adalah sebenarnya teman baik saya sendiri, bahkan roommate saya ketika ada di Seattle gitu ya, yang sekarang jadi rekan pelayanan kami masih di sana. Dan itu jadi bisa bayangkan dulu tuh nggak banyak yang udah menikah, makanya saya sangat fokus untuk membantu, dan kami menikah cukup muda gitu ya. Pada waktu itu saya menikah cukup muda. Jadi itu kita lihat bahwa begitu lihat waktu konseling pranikah dan lain sebagainya, kita benar-benar belajar. Dan background istri saya juga dia keluarganya punya background di mana keluarganya itu broken home juga, papa mamanya juga dia berpisah gitu ya. Jadi tapi jadi dia ngerti, jadi kita saling melengkapi. Istri saya bisa melihat dari sisi itu. Ketika kita konseling, ujung-ujungnya kembali lagi bahwa mereka tidak pernah diajar bagaimana tentang identitas diri dan bagaimana mempersiapkan pernikahan dari sekolahnya. Waktu itu makanya saya otodidak, kami berdua cari seminar pernikahan, dan kita ngonseling satu demi satu selama hampir 10 tahun pertama gitu ya, sampai ketika 2012 kita belajar juga dari beberapa teman, beberapa mentor kita gitu ya, untuk membangun pernikahan. Dan itu menarik ketika kita buat kelas pernikahan itu, kita namanya Committed and Forever. Kita melihat justru waktu kita mulai melayani,
kita sendiri sedang disembuhkan Tuhan. Ya. Jadi waktu kita ngajar, kita bisa, dan itu saya sharekan dengan wakil gembala kita, deputy senior pastor kita, Pastor Bobby dan Mary pada waktu itu. Dan kemudian dia ambil alih marriage and relationship ini juga, gitu ya, dan dia begitu baik. Dan kita melihat karena kita semua itu angkatan pertama kita itu rata-rata ya 40-an, seumur saya semua. Jadi bayangin, karena kita fokusnya dari waktu itu umur 26, tapi kita melakukan regenerasi. Jadi di gereja kami itu I care leader umur 20-an, I care coach dan head of department rata-rata umur 30-an. Jadi bayangin ya, yang usia 40-an ini kadang-kadang mereka masih regenerasi cukup cepat, kadang mereka sudah nggak memegang apa-apa, akhirnya kita mesti create sesuatu supaya kita sama-sama pelayanan. Jadi kalau kita yang sudah menikah lebih dari 5 tahun dan mungkin usianya antara 40 gitu ya, mereka kita dibikin pelayanan sama Departemen Marriage and Relationship ini menjadi marriage mentor. Dan kita melihat kita sudah punya belasan marriage mentor saat belajar. Jadi kita mulai. Nah, yang lucu adalah marriage mentor ini jadi komunitas sendiri. Jadi akhirnya setelah kita ngobrol, of course waktu mereka konseling masing-masing kita nggak bicarakan gitu. Tapi waktu kita ketemu, akhirnya iya ya kita belajar ini, kita belajar sendiri. Jadi tanpa sadar mereka membantu orang lain ingin menikah. Tapi diri mereka sendiri terbantu. Dan apa yang saya alami selama 10 tahun pertama, gitu ya, waktu kita konseling orang, lihat realitas kehidupan orang, kita sendiri mengalami kesembuhan, itu dialami. Jadi karena itu kita saat ini kita sudah cukup biasa membicarakan tentang pernikahan di antara para married mentor di atas keluarga, dan kita ngajarkan nggak perlu sampai kita sungkan karena kita ada dari safety net di tempat ini. Dan kemarin saya lakukan juga di gembala-gembala kita di Australia, ada 9 di Oceania, Australia dan New Zealand gitu ya. Dan tahu ya bro, biasanya kalau ke sana itu kan mereka nggak punya apa ya, mereka harus melakukan semua dan anak-anaknya masih kecil kan, sehingga ketika kita ngadakan pastilah istrinya nggak bisa ikut, nggak bisa ikut, maksudnya kalau kita ketemu. Tapi justru di tengah-tengah kita pakai video conference ini gitu ya, justru is blessing in disguise gitu ya. Mereka harus bela-belain sampai anaknya tidur. Jadi bayangin kita ngadain itu jam 5 di Surabaya, jam 8 di Australia, jam 10.30 di New Zealand, bisa ngumpul suami istri, dan itu kesempatan yang jarang terjadi, boleh dibilang langka. Dan saya melihat kita apa yang kita bangun di Surabaya itu mereka bisa saling terbuka, jadi punya support system sendiri lagi. Makanya penting buat kita yang sudah menikah, kita punya support system di mana kita bisa real. Saya pun cerita kalau saya lagi kita pernah berantem, konflik kita karena kata-kata, jadi ada tombol yang dipencet. Pada waktu masa-masa saya mengalami krisis secara keuangan, tiba-tiba saya berubah menjadi Hulk versi istri saya. Itu dia juga cerita, dan saya nggak sungkan untuk cerita itu kepada teman-teman yang diantara kami semuanya. Dan supaya kita melihat dalam pernikahan yang sehat itu kita membangun gereja yang kuat juga. Kalau bayangkan kalau leadersnya semua ngerti tentang prinsip Tuhan itu membangun keluarga, membangun gereja, itu sama kata-kata yang dipakai itu untuk membangun itu covenant dalam rumah tangga dan covenant dalam gereja lokal, itu alat yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita seumur hidup. Jadi gereja memang harusnya kayak gitu, pembentukan karakter seumur hidup, dan kita membangun keluarga, bukan bangun sesuatu yang production yang hebat gitu ya, tapi benar-benar kita membangun keluarga. Dan kalau keluarga kuat, generasi berikutnya nggak susah untuk bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka real satu dengan yang lainnya. Itu yang kita mau sama-sama bangun sebenarnya sih. Wow, keren banget bro, keren banget. Nah, ini mau nanya soal ini, what is your biggest mistake? Karena setiap orang apa sih buat kesalahannya? As a pastor, maybe singkat aja, as a husband and as a person. Mungkin yang bisa dibagikan supaya mungkin ke depannya ada orang-orang yang mungkin jauh lebih muda atau yang mungkin yang mendengarkan ini mereka bisa belajar dari mistake itu dan nggak perlu melakukan itu gitu. Iya, mungkin kalau ada banyak kesalahan yang saya buat, tapi saya masih ingat sebagai hamba Tuhan muda pada waktu itu. Waktu gereja masih 60, saya membangun gereja yang 300 dan itu selesai dalam 2 tahun tanpa hutang dari tadinya minus gitu ya. Kesalahan saya adalah
mengutamakan event daripada proses. Itu kesalahan pertama saya waktu itu. Jadi waktu itu kita fokus membangun jemaat, tapi begitu gereja jadi, itu tahun 2005, bukan gereja kami yang saat ini, tapi pada waktu kita mengalami 2 kali expansion dari gereja. Kita belajar, kita pikir dengan punya fasilitas kita bisa tambah hebat gitu ya. Kita ketika fasilitas sudah ada pada waktu itu, kita ganti dengan begitu banyak event kids dan lain sebagainya. Dan akhirnya fokusnya itu jadi event driven. Dan di sanalah kita mulai melihat bahwa orang-orang mulai burn out, dan jemaat sebenarnya nggak nambah sih. Cuma kalau ada event jadi rame gitu. Jadi pada waktu itu kita ngelihat, wah, akhirnya kita disadarkan juga ternyata kita nggak boleh meninggalkan itu, gitu ya. Discipleship journey is the esensi dari gereja itu. Itu mungkin yang saya bisa bilang kesalahan saya, sehingga pada waktu itu kita melihat sampingnya itu kan siapa aja saya ingin datang gitu ya, Surabaya dan lain sebagainya. Tapi ada satu titik kita bisa melihat orang mulai jenuh, dan saya itu kurang lebih pada waktu itu tahun 2012 gitu ya. Itu saya ngembalakan 9 tahun. Jadi untung kalau kamu mau tanya gitu ya, waktu gereja 9 tahun pelayanan, kamu mau apa yang kamu alami? Misalnya saya ditanya gitu sama kamu, which is sekarang GKS Balikpapan 9 tahun. Jawaban saya, jenuh bro. Karena saya berusaha sendiri dengan sekuat tenaga. Saya ingin sesuatu kan vision driven dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya people is our mission. Itu kita akhirnya sempat berhenti mengembalakan orang, bukan berhenti, kita mengembalakannya melalui event. I think kesalahan pelajaran berharga. Sampai saya undang pembicara terkenal untuk training leadership kita, yang show up cuma 20 orang dari banyak leaders yang di sana. Itu pun mulainya telat, sampai kita malu, sampai kita say sorry gitu di tengah-tengah kayak gitu. Karena kejenuhan yang luar biasa ternyata nggak bisa dipuaskan. Jemaat itu nggak bisa dipuaskan melalui event itu. I think salah satu pelajaran yang berharga, karena apapun kita lakukan ketika punya gedung, tapi tanpa sadar proses pemuritannya jadi sempat mengalami stagnasi, terhenti. Wow. So good. As a husband apa nih? Bisa sharing aja singkat. Biggest mistake yang bisa kalau ada family. Biggest mistake adalah family sebenarnya dalam hal pekerjaan. Saya pernah salah melakukan dalam hal investasi atau pekerjaan ketika saya sempat berpikir, istri kan nggak tahu apa-apa. Jadi bisikan itu tiba-tiba pada itu dia udah bilang sesuatu pada waktu itu, tapi saya waktu itu pikir, kamu istri, kamu tahu apa sih? Saya menekuni bisnis tapi ya itu yang saya pelajaran berharga. Walaupun dia mungkin nggak mengerti semuanya. Apa yang kita pria kan logikanya kita jalan, hitungannya kita masuk, tapi intuition yang Tuhan berikan supaya dia sebagai penolong kita, itu yang pada waktu itu Tuhan tegur kita, dan akhirnya di tengah awalnya nggak sehati, saya tetap nekat jalan, dan kemudian kita mengalami itu. Disitulah saya akhirnya sadar bahwa bukan kebetulan Tuhan taruh istri di sana, itu nggak cuma untuk urusan rumah tangga, tapi dia bisa memberikan juga, paling tidak berdoa untuk apa yang kita kerjakan, baik dalam pelayanan maupun bisnis. Itu yang seorang penolong yang sepadan ya, harusnya. Iya. So good. Oke. Kalau bertemu dengan your younger version nih, mau ngomong apa sama dia? Seorang Raymond yang lebih muda. I'm so proud of you. No, just kidding. Mantap. Ini ketemu ada nasihatnya tapi kasih apresiasi, ini mantap. Saya akan bilang miliki mentor dan coach lebih cepat, karena saya trial and error-nya itu cukup lama. Kalau saya boleh bilang, kalau kamu punya impian dari Tuhan, gitu ya, cari orang yang kurang lebih pernah menjalaninya itu. Kita bisa jadikan mereka jadi mentor atau coach, bukan cuma pengkhotbah atau orang yang ngajarin, beda. Karena
coach itu, saya selalu bilang juga pada teman-teman yang saya muridkan, bedanya coach sama cuman seorang encourage yang cuma memotivasi. Itu bedanya, coach itu akan mengeluarkan yang terbaik. Coach itu kalau tinju dia akan memukul sampai mungkin kita jatuh atau KO, disitulah kita tahu kekuatan kita sebenarnya sampai di mana. Jadi kalau saya ketemu younger version, jangan cari cuma orang yang memuji-muji kamu, bilang kamu hebat, I'm so proud of you, tapi cari mentor atau coach yang bisa menerima kamu apa adanya dan tahu kekuatan kamu. Dan itu yang saya ingin, ternyata ketika kita punya coach itu ya, coach itu bisa tahu kekuatan kita. Kadang kita bilang nggak mampu, tapi coba sekali lagi, coba sekali. Oh, ternyata bersama dengan Tuhan kita mampu. Dan coach itu mengeluarkan yang terbaik. Omongannya nggak selalu menyenangkan, tapi dia bisa mengeluarkan yang terbaik, jujur apa adanya dalam hidupnya. Kalau dia mukul kita sampai jatuh, dan di situ kita tahu, ya kekuatanku sampai di sana. Kalau nggak jatuh kan nggak tahu kekuatan kita. Jadi ya, memang saya katakan ya, ya nggak banyak orang mau punya coach itu, dan saya cukup banyak belajar 10 tahun pertama itu, boleh dibilang saya banyak try and error sampai saya akhirnya bisa benar-benar tajam dari panggilan Tuhan, karena saya mengizinkan orang-orang untuk benar-benar berbicara secara pribadi dan mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. Sampai saat ini pun orang-orang terdekat saya, kalau mereka kasih feedback, monggo. Sampai sekarang pun kita dalam tim pastoral, kita punya layers of leaders. Ada pemimpin yang usianya 40 tahun, 60 tahun juga ada, 50 tahun juga ada di satu-satu dan lain sebagainya. Tapi pemimpin pastor yang kita angkat, yang paling muda kira-kira 26 sekarang, sampai 20, 21, 30, sekarang 26. Dan saya juga katakan kayak gitu. Kalau kamu mau kasih, tapi let me jadi orang bicara sama kamu. Kamu tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada potensi yang luar biasa, dan kita selain diri kita sendiri, kita juga perlu orang lain yang melihat. Jadi saya sering ditanya pada pemimpin muda, Pastor kok bisa percaya sih sama saya, waktu dulu saya nggak bisa apa-apa. Saya katakan, ya, I trust in God's given potential in you, even sebelum kamu percaya. Karena saya dulu waktu saya menggembalakan umur 26, saya sendiri nggak percaya sama diri saya sendiri, tapi ada Pastor Jimmy pada waktu itu yang percaya sama saya, dan sampai saat ini saya amazed, kok bisa ya, lu kasih Surabaya kota nomor 2 gitu ya, terbesar di Indonesia gitu untuk anak yang umur 26 tahun gitu ya, walaupun dia cukup jarak jauh pada waktu itu, waktu sudah jalan oke gitu ya, tapi saya juga akhirnya harus menemukan prioritas saya sendiri sebagai pemimpin. Itu yang saya senang, kita nggak harus persis sama seperti pemimpin kita, gitu, tapi paling nggak ada orang yang mengeluarkan yang terbaik dari hidup kita, gitu, supaya kita tahu kekuatan kita, dan tapi kita juga tahu kelemahan kita di mana, sehingga kita selalu mawas diri. Banyak orang nggak punya coach, jadi akhirnya hidupnya di awan-awan gitu ya, lupa menjadi manusia kalau istilahnya Pastor Jeff. Wow, so good, keren banget loh, keren banget. Nah, ada pesan nggak buat GKS Balikpapan nih di usia yang ke-9? Ya. Pesan saya untuk para pemimpin ya, buat para pemimpin, ingat bahwa kamu dan para pemimpin yang tertetapkan, Tuhan itu yang menempatkan kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menempatkan kita di kota Balikpapan for such a time like this. Terus berjalan dalam iman dan ketaatan. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Karena hari-hari kini sangat gampang kita itu mendengarkan crowd, ikut arus, seolah-olah oh ya kita mau demokrasi, kita mau mendengarkan orang, tapi sebenarnya yes and no. Kalau Tuhan sudah tahu dalam diri kamu benar-benar kita harus dengar suara Tuhan, terus berjalan dalam iman dan ketaatan, walk in obedience, walk in God's miracle and truth, gitu ya. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Hari-hari ini gampang orang terpengaruh dengan omongan apa kata orang. Apalagi di media sosial begitu banyak orang yang mengkritik di gereja. Apapun yang kita lakukan pasti ada kritik. Dan saya sempat baca tadi sebelum di sini cerita mengenai Saul ketika mau digantikan sebagai raja oleh Daud. Kenapa dia ditolak Tuhan? Karena ingat ya, Saul itu yang memilih Tuhan, Tuhan yang menempatkan. Tapi begitu kuasanya dia itu cukup besar, dia membuat keputusan berdasarkan apa kata rakyat.
Jadi waktu Samuel marah, dia bilang, ya aku tahu harus mempersembahkan mezbah, korban bakaran, tapi rakyat ini menyuruh aku ke sini. Dia lupa bahwa yang menempatkan dia itu adalah Tuhan, yang Wow. bisa memberikan keberhasilan itu karena anointing dari Tuhan, Ya. bukan dari apa kata orang, crowd, rakyat menyuruh menyembah berhala, dia ikut, rakyat nyuruh, nggak penting mezbah, yang penting aku diperhatikan. Itu yang saya takutkan, karena hari-hari ini kita gampang goyah sebagai pemimpin, karena kita akan kehilangan ketajaman kalau kita ikut arus. Apalagi semakin lama semakin banyak pengajaran dan makin banyak mungkin omongan-omongan yang nggak suka dengan gereja karena mereka dikecewakan orang lain atau apa, dan menganggap semua pendeta, semua gereja itu sama. Jadi ketika kita sudah bertumbuh ini ya, kadang-kadang ujian itu yang kita lihat, kita mau dengar benar-benar apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, atau dari kata orang yang itu yang bagi pemimpin saya, karena Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan sudah kasih diri. Makanya perlu cari mentor, perlu cari coach gitu ya, bukan ikut arus. Saya ngadakan feedback, saya ngadakan survei, tapi kita nggak pernah bikin keputusan, bahkan tema khotbah berdasarkan suara terbanyak ingin apa, enggak. Karena Tuhan sudah taruh, saya percaya gitu ya, orang-orang terdekat kita, para leaders, mereka bisa memberi masukan kepada kita gitu ya, tapi kita tetap melayani. Tapi kita nggak menentukan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Itu yang kita perlu jaga sebagai hamba Tuhan sebenarnya. Kelihatannya baik, kelihatannya humble, tapi enggak. Kita lupa yang menempatkan kita itu Tuhan, dan Tuhan punya rencana, dan jangan gampang merubah values kita, merubah apa yang kita percaya hanya karena apa kata orang. Itu yang saya belajar buat para pemimpin. Wow. Kalau para jemaat, percayalah bahwa di saat-saat ini ya gereja Tuhan itu akan bangkit dan stay connected. Benar-benar hari-hari ini kita perlu komunitas rohani, karena saat-saat ini banyak pengajaran yang bagus. Hari-hari ini lebih banyak orang humanis tapi nggak spiritual, gitu ya. Kayaknya humanis, gitu ya, menolong manusia tapi sebenarnya nggak spiritual. Nah, karena itu hari-hari ini justru kita perlu komunitas yang spiritual. Gereja nggak sama dengan komunitas-komunitas yang lain, dan itu nggak menggantikan komunitas sosial. Makanya buat jemaat, saya katakan di usia 9 tahun ini tetaplah dekat, gitu ya, benar-benar stay connected dengan gereja dimanapun kau berada, gitu ya, karena Tuhan sudah punya visi. Dan bagi saya gereja bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi adalah bagian dari visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui Tuhan, pembentukan yang Tuhan lakukan itu melalui gerejanya. So much thing. Keren banget pesannya nih. Thank you banget. Terakhir, ada nggak pesan dari Bro untuk gereja Tuhan nih di masa pandemi COVID ini? Juga mungkin sekalian juga untuk sebagai pemimpin bisa buat orang-orang yang mendengar ini yang lagi masa-masa krisis seperti ini, mungkin bisa share sebelum kita tutup. Ya, I think kalau saya mengatakan di masa-masa ini, jadilah gereja, be the real church. Seperti gereja di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 hari-hari ini. Kita 2 minggu lagi, 31 Mei ya, kita rekaman hari ini, kita hari ini tanggal 19 ya, tanggal 31 itu hari Pentakosta. Pentakosta bukan sekedar pencurahan Roh Kudus aja, tapi itu hari lahirnya gereja. Dan ketika Pentakosta itu orang begitu banyak mereka bertobat, diselamatkan. Justru hari-hari ini saya melihat kesempatan buat gereja untuk melihat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jemaat mula-mula, mereka hidupnya, mereka bertekun dengan pengajaran para rasul, itu yang membuat mereka terus kuat. Bertekun bukan cuma membicarakan krisis, don't talk about crisis, talk about Christ, don't talk about virus, talk about Jesus, gitu ya. Hari-hari ini itu yang untuk gereja Tuhan lakukan, jangan mengagung-agungkan masalahnya. Krisis adalah bagian dari kehidupan. Itu sama seperti malam bagian dari siang, gitu ya. Itu sama seperti kita. Itu yang sesuatu yang kita akan alami. Kali ini aja memang dampaknya global. Tapi justru saat itu makin bertekunlah dalam kita stay connected dalam pengajaran para rasul, dalam pengajaran kita. Kemudian apa? Hari-hari ini kesempatan untuk saling berbagi. Mereka membagikan. Saat ini jangan egois, apalagi saling memperdebatkan tentang perbedaan yang ada. Justru saat ini adalah kita saling share kesempatan untuk kita saling berbagi apa yang kita miliki, share resources, dan saat-saat ini adalah kesempatan buat kita
melekat dengan keluarga kita. Kesempatan ini sebenarnya kesempatan kalau misalnya ada akar kepahitan atau permusuhan yang kita pernah buat sebelumnya dengan keluarga, ini saatnya restorasi Tuhan, saya rasa. Karena kita dikasih waktu cukup banyak sama Tuhan hari-hari ini. Make use, jangan disia-siakan kesempatan ini, nggak akan dua kali. Itu pesan saya, jadilah gereja yang maybe the real church, because the church is you, gitu ya, and me, the real church. Amen. Yang dimana kisah para rasul itu. Amen. Wow, thank you. Bisa sebelum tutup, bisa ucapan happy anniversary buat kita semua yang buat jemaat GKS nonton podcast ini. Ya, buat jemaat GKS Balikpapan, happy anniversary. Saya berdoa bahwa melalui gereja Tuhan, jemaat Tuhan benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, gitu ya, berjalan dalam kebenaran, gitu ya. Congratulations, Bro Daniel bersama dengan istri, gitu ya. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang sehat, dan setiap jemaat yang ada di dalamnya, mereka bisa hidup berdua bagi Tuhan Yesus, menjadi dewasa, benar-benar ngerti tujuan hidup, identitas diri di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kehidupan yang diubahkan dan menjadi dewasa itu adalah buah dari pelayanan kita, bukan banyak-banyaknya. Amin. Thank you. Pray for us, bro, sebelum kita tutup. Thank you. Okay. Lord, we thank you so much Tuhan untuk hari ini. Lord, I pray Lord saat ini Tuhan untuk GKS Balikpapan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. I pray Lord Jesus untuk Pastor Daniel Tuhan, beserta keluarga Tuhan, beserta tim pengembalaan. Lord, I pray Lord, Engkau sudah menetapkan mereka, Engkau sudah taruh dalam kehidupan mereka Tuhan, benih kepemimpinan. Lord, I pray Lord Jesus, melalui kehidupan mereka Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh dikembalakan, mereka dimuridkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, mereka nggak hanya berhenti sampai 4 tembok gereja aja Tuhan, tapi setiap jiwa yang dilahirkan, mereka boleh melihat Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu itu boleh ada Tuhan. Mereka boleh menjadi garam terang Tuhan, kota di atas bukit dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu Tuhan menjadi garam dan terang dunia, terutama di saat ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk panggilan-Mu Tuhan yang nggak pernah salah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menghidupi ini Tuhan. Bahkan Tuhan gereja-Mu Tuhan 9 tahun akan makin bersinar Tuhan, makin kuat di hadapan-Mu Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Wow, so great to have you here. Sekali lagi, bro. Thank you So much untuk sharingnya, untuk wisdomnya, untuk insight-nya, untuk apa yang dibagikan, pesan. Saya percaya bahwa saya sendiri juga belajar banyak. Saya percaya juga leaders dan jemaat Tuhan yang juga menyaksikan podcast ini di episode yang terakhir. Di episode ke-9, nggak salah Tuhan tempatin bro di episode ke-9, dan ini emang klimaks dari semua episode. Thank you so much bro. Thank you so much. Okay, look at the big glory. God bless you. Thank you so much, Pastor Raymond. Thank you. Thank you, Pastor Daniel. Thank you. Begitu banyak wisdom dan insight yang dibagikan oleh Pastor Raymond tadi. Saya yakin itu akan bawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Amen. Thank you buat saudara semua yang sudah menyaksikan episode ke-9 ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk subscribe, likes, komen, dan men-share video ini sehingga kita dapat memberkati orang lain. Dan sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Bye Pastor Raymond, bye Pastor Daniel. Bye. God bless you, Bye. Pastor. Thank you. God bless you. God bless. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.